Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa anfa' ulumana ulumal mukhlisin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita awali kajian kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila khalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baiti wa dzurriyyati ashabihi wa jami' masyayikhina wa liwalidina musannif hadal kitab wa sanidi hadil ahadits wa liwalidina masyayikhina wa musahharidina jami' muslimin wa muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali hadis 542 ya. Al-khiddatu ta'tari khiyara ummati rawahu Tabrani wa 'an Ibnu Abbasin. Al-khiddatu tawi kekuatan. Ada yang mengartikan kecenderungan untuk berbuat baik, itu khiddah. Jadi kecenderungan untuk berbuat baik. Iku ta'tari ngenai apa khiddah khiyar ummati ing bagus-baguse umat ingsun. Rawahu Tabrani 'an Ibnu Abbasin. Jadi kecenderungan berbuat baik itu ya akan dimiliki oleh orang-orang yang memang pilihan dari umat Nabi Muhammad. Ya. Kalau bukan orang baik tidak akan punya keinginan yang kuat untuk berbuat baik. Kalau dia umat pilihan, umat terbaik, insya Allah dia pasti sangat kuat keinginannya untuk berbuat baik. Itu dari kata khiddah, tajam. 543 al-khasadu tay khasud, iri hati, meri, ingin agar nikmat orang yang sirna. Khasud iku yakulu mangan apa khasud al-khasanati ing pira-pira ganjarane kebagusan, kama takulu kaya oleh mangan apa annaru geni seperti api melahap al-khataba ing kayu bakar. Hasud itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering, jadi cepat habis. Begitu pula hasud memusnahkan dan mensirnakan, ya, menghapus pahala-pahala kebaikan. Maka jangan hasud. Semua orang yang dapat nikmat itu cenderung dihasud. Wa kullu dhi ni'matin mahsudun. Tiap orang yang mendapat nikmat pasti diiri, dihasud. Jangankan presiden, ketua RT dihasud. Orang berlomba-lomba kepingin jadi ketua takmir tanpa gaji. Iya. Yang namanya orang hasud, ya. Yang kecil pun tetap dihasut, orang hasud. Ya. Ada teman memiliki baju baru pun hasud, memang orang hasud. Wassadaqatu dai sedekah itu tudfi'u, memadamkan al-khati'ata ing kesalahan. Kama yudfi'u kaya oleh mata ini memadamkan opal ma'u banyu annara ing geni. Sedekah akan memadamkan kesalahan, maksudnya menghapus dosa-dosa kecil, ya. Khoti'ah itu sebutan dosa kecil.
dosa hilang karena sedekah. Sebetulnya tidak hanya ini, semua kebaikan cenderung bisa menghapus dosa ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan menghapus dosa-dosa kejelekan atau dosa kecil. Kalau dosa besar harus tobat. Wassalatu ta'i salat iku nurul mukmini, cahaya orang mukmin. Salat cahaya orang mukmin. Wasyamu ta'i puasa iku junnatun, perisai minan nari, saking api neraka. Rawahu Ibnu Majah. Jadi salat itu cahaya orang mukmin. Kalau ingin hatinya bersinar, maka harus salat yang banyak. Jadi salat itu ngecas karena menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana HP dicas, disambungkan dengan aliran listrik, maka akan menjadi besar itu energinya ya. Maka sinar orang yang sholat adalah terang sekali. Jadi kalau ingin bersinar harus banyak sholat. Karena nur, cahaya ilahi akan diberikan kepada orang-orang yang baik, salah satunya dengan cara sholat. Karena sholat itu menghapus dosa ya, menghapus yang kecil. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang kecil dan kemungkaran. Jadi dengan sholat insya Allah hati kita bersih, hati kita jernih, sehingga hati kita akan bersinar. Ya kayak kaca itu diserbeti. Cermin kalau diserbeti akan bersinar. Sebaliknya cermin kalau tidak pernah dilap akan tertutupi debu dan tidak bisa digunakan untuk bercermin. Puasa sebagai perisai dari api neraka. Karena itu kalau ingin selamat dari api neraka, salah satunya dengan puasa. Tapi dalam hadis lain juga termasuk sedekah, juga perisai dari api neraka. Ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Hadis Imam Bukhari ini menunjukkan takutlah ke neraka ya. Takutlah masuk neraka walaupun dengan sesigar ya, separuh ya, sebesar separuh biji kurma. Ulama mengatakan, menafsiri yang dimaksud hadis ini adalah takutlah ke neraka, takutlah masuk neraka walaupun hanya sedikit rasa takut itu. Diumpamakan, orang Arab mengumpamakan separuh biji kurma. Ada yang mengatakan hadis ini adalah menunjukkan kita dianjurkan sedekah ya. Takutlah neraka walaupun sedekah sebesar separuh biji kurma, walaupun kecil ya. Nah, jadi kalau ingin selamat dari neraka ya sedekah. Di kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah itu diceritakan ada seorang wanita mimpi melihat ibunya di neraka membawa sesobek kain dan secuil roti. Modern pakeri apa lili pakeri, pokoknya nggawa roti ambil sesobek kain. Ayahnya menjadi tukang ciduk dari telaga Al-Kautsar, memberi minum orang-orang yang mau melewati Shiratul Mustaqim, mau menuju surga itu diberi minum. Yang nyidui ayahnya. Ia berusaha mau mengambil gayung ya, digunakan untuk menciduk telaga Al-Kautsar untuk diberikan kepada ibunya. Baru akan ngambil sudah ada hatif suara tanpa rupa, hadza haramun ala ahli neraka. Ini haram untuk ahli neraka. Sejak itu dia bangun dari tidur dan tangannya jimpe kayak stroke, tidak bisa bergerak. Maka datang kepada Nabi menceritakan mimpinya dan dia diberitahu. Setelah tanya jawab ya, mengapa ibu saya kok di neraka, ayah saya di telaga Al-Kautsar? Dijawab, ibumu itu pelit sekali. Mungkin hanya sedekah ya 2 kali itu, hanya memberi sepotong roti
Yang kedua memberi sesepik kain kepada orang lain. Sedangkan ayahmu dermawan, maka dia pakai nyidui telaga Al-Kausar untuk memberi minum orang, ya. Pakai nyidui es oyen, ya, es kopior. Ya. Maka dermawan itu adalah menjauhkan kita dari api neraka, ya. Jangan pelit-pelit. 544 al-hikmatu tawi hikmah, kebijakan iku dhalatul mukmini, barang ilange wong mukmin. Rawahu al-Qudai. Sebetulnya kebijakan, bijak adalah sesuatu yang benar dan tepat, itu namanya bijak. Sesuatu yang sesuai dengan kebenaran dan tepat, itu namanya bijak, ya. Itu adalah hal yang banyak hilang dari orang mukmin. Artinya apa? Semestinya yang bijak itu orang mukmin, ya. Ya bijak sana, bijak sini. Jadi mestinya orang mukmin ya harus benar dan tepat. Kata orang Jawa, bener, ya. Ya, ya. Ya bener, ya bener. Ya. Benar dan bijak. Jangan sampai benar tapi gak bener, kata orang Jawa. Gak bener itu maksudnya gak pas, ya. Betul menurut teori tapi gak pas, ya. Itu kadang-kadang memang dalam kehidupan ada. Menurut teori sih benar, tapi kadang-kadang nggak pas, ya. Maka kita harus bijak. Nah, disitulah letaknya kebijakan. Hakim kadang diartikan filosof, ya. Sebab kata-katanya selalu bijak. Itu filosof, ahli filsafat. Kata-kata mutiara. Al-kharbu khid'atun. Khud'atun, ya. Ingat saya itu harganya khid'atun. Perang itu al-kharbu itu perang, itu khid'atun, silih berganti, menang kalah, menang kalah. Artinya apa? Dunia itu ya berputar kayak roda itu, kadang di atas, kadang di bawah. Ya Rasulullah juga gitu, kadang menang, kadang kalah. Perang kadang menang, ya. Perang Badar Kubra menang, perang Uhud kalah. Nanti perang lagi, perang Khandaq menang, perang apa lagi menang, perang Hunain kalah, walaupun jumlahnya besar. Jadi wajar menang kalah itu. Jadi orang jangan menang-menangan terus, jangan ingin menang-menang terus, ya. Dunia itu ya berputar itu. Di atas langit masih ada langit, kata orang Jawa, ya. Maka jangan berpikiran enak terus, jangan berpikiran menang terus. Jadi sekali lagi, kalau Anda di puncak kekuasaan, di puncak keenaan, maka harus ingat satu saat Anda akan turun ke lereng, bahkan turun ke dalam jurang, ya. Begitu pula kalau kita terjerumus, jangan panik, jangan sedih. Ingat, menderita tidak selamanya, pasti ada naiknya. Inna ma'an usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Mengapa ayat ini kok usrunya didulukan, ya? Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan, ya, supaya ini motivasi, ya. Supaya orang mengalami sulit-sulit itu ingat, endingnya pasti mudah, ya. Bukan inna ma'al yusri usra. Orang pesimis kok, mari gampang mesti angel, ya. Pesimis orang. Maka Allah membalik, ya. Sesungguhnya bersama kesulitan endingnya akan menerima kemudahan. Itu sangat diplomatis, sangat balik, ya. Sangat bagus kata-kata itu. Memang ayat Quran, ya. Jadi ini peringatan bagi kita, perang akan silih berganti kemenangan, nasib akan berputar, ya. Orang bisa jadi rektor, besok jadi wakil rektor. Kayak Surabaya itu
jadi wali kota, besok jadi wakilnya periode kedua, atau sebaliknya. Nah itu, jadi ringkesnya orang jangan mentang-mentang, karena yang beri kekuatan, memberi kemenangan Allah. Ya. Ala inna nasrallahi qarib, ingat pertolongan Allah dekat. Itu artinya pertolongan dari Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath, pembukaan kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, itu adalah pertolongan dari Allah. Turunnya surat idza jaa nasrullah. Ya. Jadi kita jangan berpikir yang menolong kita adalah orang, hakikatnya adalah Allah. Kenyataannya adalah Allah cuma lewat orang tua, lewat teman, ya, lewat teman. Ya. Rawal Bukhari wa Muslimun an Jabirin. 546 al khaya utawi isin iku layak teora naka akan apa isin illa bi khairin, kecuali kan kebagusan. Rawal Syekhoni an Imran ibn Husain. Malu tidak akan mendatangkan kecuali mendatangkan kebaikan. Jadi orang punya rasa malu, insya Allah pasti masih punya kemauan berbuat baik. Cik duwe isin cik apik, masih punya iman lah. Al khaya umil iman, hadis lain menunjukkan bahwa malu bagian daripada iman. Ya. Jadi ciri-ciri yang beriman kepada Allah itu adalah punya rasa malu. Sebab orang sudah nggak punya rasa malu, apapun dijalani. Ya. Koruptor itu terang-terangan nggak punya rasa malu, bahkan jamaah. Ya. Ya. Kalau nggak ikut koruptor malah disingkirkan dari komunitasnya, dianggap aneh. Berkat kok gak gelem, ya. Itu aneh. Nah itulah malu. Maka milikilah rasa malu biar tidak ngisin-ngisini. 547 al hikmatu utawi hikmah kebijakan, ya. Iku tazitu nambah apa hikmah asyarifah ing kang mulya, syarafan ing kemuliaan. Maksudnya apa? Hikmah itu artinya bermacam-macam. Ada yang diartikan kebijakan, ya. Tindakan atau kata-kata yang benar dan tepat, itu namanya hikmah. Ada yang mengatakan hikmah itulah ilmu yang bermanfaat, adalah hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberi hikmah kepada siapapun yang ia kenal. Artinya Allah akan memberi ilmu. Ini tafsiran ulama tafsir. Allah memberi ilmu kepada siapapun yang ia kenali. Tidak harus gus, tidak harus turunan orang pintar. Anak orang bodoh kadang iso pintar. Bahkan sebaliknya, anaknya orang pintar kadang bodoh. Salah gawe ini, salah niatnya. Ya. Ya, ada itu. Bapaknya dokter, ibunya ya S2, ya, ayahnya ya rektor, ya, ibunya ya dosen, ya. Anaknya bodoh nih gak karuan. Ini apa yang salah? Pasti ada yang salah dari orang tua, mungkin salah gawe ini atau salah didik, atau salah perilaku kita. Di antara perilaku kita ada yang salah yang buat anak itu bodoh, ya. Atau lingkungan. Jadi orang itu dipengaruhi oleh lingkungannya, environment, ya. Beberapa teori manusia di samping bakat juga dipengaruhi oleh lingkungannya, ya. Nah, lingkungan yang paling pertama adalah orang tua. Orang tua itu bisa membuat cerdas anaknya atau pembodohan terhadap anak. Kalau anak semua dilayani, ya, sekali dilayani itu pembodohan kepada anak. Kalau ingin anak cerdas, ya harus diberi kail, jangan diberi ikannya, diberi pancingnya. Kita beri resep-resepnya.
dia bermasak sendiri ya, itu insya Allah dia akan cerdas. Ya menurut agama sih ada doa-doa untuk kecerdasan, mulai ketika hamil berdoa sampai dimakan ya, atau setelah lahir. Ada yang mengatakan kalau ingin cerdas ya baca Fatihah, nanti Allah memberi rahasianya. Fatihah 100 kali, itu rahasia-rahasia Allah akan diungkap dan anak akan menjadi tanggap cerdas. Itu salah satunya banyak membaca Fatihah dan sholawatnya, karena sumber ilmu ya dari Allah lewat Rasulullah, itu salah satu. Maka sholawat ya. Ada yang mengatakan baca ya Latif 500 kali untuk kecerdasan. Jadi macam-macam. Sebetulnya ini kan bagian dari pemolesan otak kita secara spiritual. Jadi orang itu ada cerdas hati, ada cerdas otaknya. Kalau bisa cerdas kedua-duanya. Kalau cerdas otaknya dia akan korupsi, ya, akan berbuat jelek. Ya. Ada orang pinter ya bunuh diri ada. Itu kan apa? Hatinya tidak cerdas. Maka kedua-duanya harus dicerdaskan. Ada ahli hukum tapi melanggar hukum ya. Saya pernah itu waktu itu sarjana hukum wis keren lah. Terus melanjutkan ke S2 ya. Ternyata apa? Nah gini kamar-kamar santri nggak bisa andal. Dia itu dosen ya cerdas ya. Ya S2 dosen negeri ya di perguruan tinggi negeri, tapi ketika masuk ke ruang tamu, masuk ke kamar santri pakai sendal. Ketika ditanya, Pak, kok pakai sendal di sini aturannya nggak pakai sendal kalau masuk kamar. Kalau sandal saya hilang siapa yang tanggung jawab? Ya, dia itu kecerdasannya ketutup oleh hanya sepasang sandal. Nah, itulah orang yang namanya apa? Cerdas otaknya saja, tapi hatinya. Tapi kalau orang hatinya cerdas ya, pastilah tidak akan pakai. Begitu tahu orang-orang lain nggak pakai sendal, pasti dia akan lepas sendal karena ini tempat suci ya. Nah, itulah namanya cerdas otak dan cerdas hatinya. Antara apa fikir dan zikir harus seirama sehingga menjadi cerdas. Nah, itu kuncinya ya. Wa tarfa'ulan meninggikan apa hikmah al-abda ing hamba al-mamluka kan dimiliki hatta tujlisa sehingga nglungguhaken apa hikmah ing hamba majarisal muluk ing pira-pira nggon lungguhe para raja, pira-pira raja. Rawa Ibnu Adin Anasin. Jadi hikmah dengan kebijakan atau ilmu ya akan membuat orang mulia semakin mulia dan mengubah budak menjadi raja. Itu karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu orang akan menjadi mulia. Berdasarkan sejarah dalam Al-Quran diceritakan ya, ketika Bani Israel ya di masa Nabi Daud alaihissalam ya, itu membutuhkan panglima perang, pemimpinnya. Maka Nabi Daud menunjuk Tolut ya. Bani Israel awalnya menolak, kok Tolut? Ini orang gembel, orang nggak punya ya. Kenapa kok menunjuk itu panglimanya? Nabi Daud punya dua alasan dalam ayat itu. Bastotan fil ilmi wal jismi, luas di dalam ilmunya, wal jismi dan tubuhnya kekar kokoh kuatnya. Karena dulu perang tanding. Kalau sekarang ya harus kuat segala-galanya, kuat pikirannya, kuat hatinya, ya kuat dananya, kuat segala pemimpin. Tapi dalam Al-Quran dua itu, ilmu dan jisim ya, fisik lah, fisik yang kuat.
fisik ini macam-macam. Hanya simbolnya kalau dulu jismun ya tubuh ini, tapi kalau sekarang fisik ya bisa tubuh, bisa kekuatan, bisa follower yang banyak, bisa jaringan yang kuat ya. Kapabel orangnya ya. Kemudian mereka bertanya apa tanda-tandanya bahwa Tolut layak menjadi milik kita. Ya. Tabut itu ada di rumahnya. Ya. Ternyata betul yang menyimpan tabut. Jadi tabut itu isinya kitab Taurat. Ya. Itu tersimpan salah satunya di rumahnya Tolut ini. Akhirnya diangkatlah Tolut sebagai pemimpin atau panglima perang. Nah, itulah kriteria kenapa Tolut kok dari rakyat jelata menjadi panglima. Kenapa? Ya ilmu, bastatan fil ilmi wal jismi. Kuat ilmunya, kuat fisiknya. 548 al halalu utawi halal iku bayyinun jelas, wal haram utawi barang haram iku bayyinun jelas. Wa bainahuma lan iku antarane halal haram umurun dari beberapa perkara mustabihatun kang samar-samar, mirip-mirip, remeng-remeng. La ya'lamuha orang ngerti ing umur sapa katsirun wong akeh minan nasi saking para manusia. Barang halal itu sudah jelas, barang haram itu jelas. Tapi di antara keduanya ada yang remeng-remeng namanya syubhat. Ya. Faman ittaqa asyubhati, mengkau tai sapa-sapa iku ittaqa menjauhi, menghindari sapa man asyubhati ing pira-pira barang samar, barang sing remeng-remeng, mirip-mirip ya. Faqat istabro'a mengkau teman berusaha bersiakan sapa man ditini maring agamane man wa irdihi lan harga diri man. Wa man tai sapa-sapa wong waqa'a terjerumus sapa man fil mustabihatin berbeda barang serupa, barang samar, waqa'a mongko nyemplung sapa man fil haram dalam barang haram. Karoin kaya penggembala yar'a kang angon sapa roin khaulal khima ing sekitare tanah terlarang. Yusiku hampir saja sapa roin iku yusiku hampir saja apa ayu waki ayen to kecemplung sapa roin hu ing khiman. Jadi orang kalau nyedek ya barang haram ya mungkin juga lambat laun akan berani makan barang haram. Ya, itu tafsiran waqa'a fil haram. Atau ditafsiri oleh ulama, siapa yang makan syubhat berarti podo karo makan barang haram. Inilah hati-hati. Tapi kalau tafsiran agak ringan tadi begitu. Siapa yang nyedek barang haram lambat laun akan berani makan yang haram. Pertama nyedek pager, suwi-suwi mangan pager. Nek wis wani mangan pager, suwi-suwi nang jero pager ya. Pertama ngintip, suwi-suwi mlebu omah. Ya. Pertama cuma kirim salam, lama-lama kirim foto, lama-lama kirim orangnya, pertemuan ya. Ya, maka hati-hati dengan WA karena itu adalah salam pembuka ya. Ya. Nah, ini namanya syubhat ya. Remeng-remeng ya. Walaupun tanpa kata-kata, hanya kadang WA-nya cuma berbunyi nah itu ya. Itu bisa lebih jauh dari itu ya. Ya. Nah, jadi kalau ingin selamat, kalau ingin agamanya bersih, harga dirinya bersih ya, din dan irdun, maka jauhi yang syubhat, yang remeng-remeng ya. Pokoknya nggak jelas jangan. Kadang-kadang kita masih terjerumus ya. Jadi dulu Menteri Agama itu kan yang nggak jelas ya. Misalkan dari
kunjungan kok sangune kegeden dilumpukno sama Menteri Agama. Pak siapa itu Pak Syafiuddin ya. Menteri Agama yang sebelum ini ya. Yang saudaranya punya Salahuddin itu. Siapa namanya agak lupa saya. Itu dikumpulkan siapa? Pak Lukman Hakim ya. Itu dikumpulkan dan diberikan kepada KPK. Hanya apesnya waktu itu yang kedua apa ketiga ngelumpukno gorong disetorno konangan. Padahal beliau ini orang bersih, dilumpukno bukan untuk dimakan, disetorkan ke KPK ya. Ya. Nah ini karena sangat hati-hati. Jadi misalkan kunjungan itu standarnya SOP-nya itu sangunya 500.000. Ya, namanya ke daerah kan kadang disangoni 1 juta ya. Diluwi 500. Beliau nggak mau memakai itu. Itu aja masih kena, apalagi yang sembrono ya akan kena KPK nanti. Ya itulah namanya barang syubhat. Maka kalau ingin selamat ya hindari yang syubhat-syubhat ini. Ala iling-ilingan wa inna likulli malikin lan sak temeniku kedue setiap rojo opo himan daerah terlarang. Setiap raja punya wilayah terlarang. Kalau presiden ada istana dan sekitarnya terlarang untuk masyarakat umum ya. Wa inna khimallah lan sak temene larangan Allah. Ala iling-ilingin wa inna khimallah sak temene larangan Gusti Allah fi ardi dalam bumi Gusti Allah iku makharimu barang haram ya Allah. Ya larangan Allah. Wilayah yang tidak boleh disentuh oleh Allah ya. Wilayah yang tidak boleh disentuh oleh hambanya ya. Itu adalah barang haram. Jadi jangan memakan barang haram walaupun sedikit, itu bisa fatal ya. Bisa fatal. Ada murid daripada tokoh sufi Imam Fudail bin Iyad. Muridnya ini sudah menjadi kiai besar. Beliau mengajar murid-muridnya dan sering, mungkin sekarang itu jamu herbal atau ke klinik ya, topib lah. Dulu topib lah. Tetapi setelah mendekati wafat, beliau tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang-orang pada heran, nih kiai besar, bungkam, nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya dilaporkan kepada gurunya Imam Fudail bin Iyad, ya Syekh Fudail, ini murid panjenengan tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau istikharah, loh kok makan barang haram, minum arak. Ditanyakan kepada keluarganya, apa pernah minum minuman keras? Nggak pernah beliau, cuma langganan jamu ke topib. Wah mungkin itu. Ternyata dicek, ternyata oleh topibnya jamu itu ditetesi arak, dicampuri arak, jadi minuman keras. Nah itu beliau kan nggak tahu, yang nyampur topibnya, tapi pengaruhnya besar, akan wafat ya, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin barokahnya doa gurunya, akhirnya dimintakan ampun bisa. Tapi berawal nggak bisa baca syahadat karena itu tadi kecampuran arak. Itu baru setetes 2 tetes. Nah, nek puluhan juta nih apa akibatnya nanti? Jadi orang sakit itu kadang-kadang memang kebanyakan makanan haram yang dimakan. Kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, kebanyakan ya. Diobatkan medis tidak akan bisa sembuh kecuali beristighfar dan mungkin mengembalikan yang haram-haram itu kepada yang berhak kalau masih bisa dikembalikan. Kalau enggak ya wis dimintakan ampun kepada Allah, insya Allah sembuh. Itu karena makan barang haram. Ala iling-ilingin wa inna fil jasadi lan saat menikun dalam awak apa mudghatan segumpal daging ya.
Idza sholakat sholah nalika bagus apa mudghah sholaha mongko bagus apa aljasadu awak kulus kabin awak. Wa idza fasadat nalika rusak apa segumpal daging fasata mongko rusak segumpal maksudnya sepotong dagingnya. Fasata mongko rusak apa aljasadu awak kulus kabin awak. Ala iling-ilingin apa sepotong daging tersebut. Wa ya utawi mudghah iku alqalbu ati rawahu Syekhani. Jadi hadis ini menunjukkan ya di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya hati. Chipnya manusia ya hati ini. Ya. Kalau komputer chipnya. Kalau hati itu bagus, seluruh tubuh akan bagus. Tapi hati kalau jelek, seluruh tubuh akan jelek. Ya. Orang jotos itu kan hatinya jelek. Ya. Orang mencurang karena hatinya jelek. Orang hatinya baik pasti senyum, murah senyum. Ya. Diinjai pun senyum. Ya. Orang dulu ada cerita beberapa ulama itu kecurian itu dan mengetahui pencurinya ada di situ. Wis tutup ta, sudah selesai ta, sudah puas kamu ngambil. Nah, itulah orang baik ya. Sampai pencuri dinteni sampai selesai. Ya. Kalau sekarang kan enggak, maling teriak maling ya, gepui ya. Kalau dulu enggak ya. Saya pernah dengar cerita dari Banyuwangi itu. Kiai yang ngajar kitab hikam di Banyuwangi itu ada kiai yang ngolah ngalih ya, tempatnya ganti-ganti mengajarkan kitab al-hikam. Itu pesertanya banyak, katanya 10 ribuan. Suatu saat itu pernah ada pencopet ya, nyopet di tempat pengajian itu. Oleh panitia ditangkap rame-rame. Kemudian disewarkan kepada kiai. Kiai ini nyopet, yang lain pada ngaji ini nyopet ya. Pastinya mau dihukum. Oleh kiainya ditanya, kamu udah makan? Belum ya. Coba kasih makan. Lu ya, copet dikasih makan. Lu siapa tahu sekarang nyopet, minggu depan ikut pengajian. Malah pulang dikasih sagu. Nah, inilah kiai yang bagus. Ya, copet, nyopet di tempat pengajian malah dimaafkan, dikasih makan, pulang dikasih sagu. Tapi atas kebaikan hati kiai ini, copet hati rupanya terketuk hatinya karena kebaikan kiai ini. Akhirnya lama-lama ya ikut ngaji, bukan nyopet lagi. Mungkin datang pertama nyopet, datang kedua, ketiga sudah mulai tergerak ikut mendengarkan pengajian. Taubat. Itulah karena kebaikan hati seorang. Maka kita hendaknya menjadi orang yang baik akan memotivasi orang untuk berbuat baik ya. Mengetuk hati orang untuk ikut berbuat baik apabila kita berbuat baik ya. Itulah yang bisa kami sampaikan sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.